Bab ke-86. Sedangkan di sebuah rumah nampak seorang anak yang sedang mengamuk karena keinginan Naya untuk masuk ke pesantren untuk menyingkirkan ayah tak akan bisa terjadi. Karena Kiai Hasan yang melarang ponakannya untuk tinggal di dalam. Apalagi rencana dia untuk mencelakai ayah juga tak berhasil. Kenapa sih harus ayah yang diperhatikan? Kenapa aku tak bisa diperlakukan lebih baik darinya? Ucap Rina dengan penuh dendam. Penyakit dendam Rina yang berawal dari orang tuanya yang tak bisa selalu memberikan apa yang dia mau membuat Rina ingin memiliki kebahagiaan orang lain. Rina merasa kebahagiaan ayah harusnya menjadi miliknya. Ayah bukanlah keluarga asli, tapi kenapa diperlakukan dengan baik? Sedangkan dirinya yang memang terlahir dari keluarga ini tak mendapatkan apa yang ayah rasakan. Seolah ini takdir tak adil dalam memperlakukan dirinya. Yang Rina tak sadari sifat iri hati yang dia miliki itu yang membuat dia merasa kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki. Gak sadar dia ayah ini pekerja keras. Bukannya mengandalkan apa yang dimiliki oleh keluarga Kiai Hasan. Belum tahu saja di balik senyum ayah juga menyimpan luka. Bagi orang yang tak pandai dalam bersyukur ini tak baik ya jangan dicontohkan. Aku memang kali ini gagal. Tapi aku juga tak akan menyerah begitu saja. Lihat saja ayah. Aku akan menghancurkan dirimu. Hahaha. Ucap Rina dengan mengepalkan tangannya. Apa kamu mau ke pesantren itu, nak? Katanya ayah akan kulaih. Itulah saat kamu bisa merebut perhatian dari keluarga Kiai Hasan. Ambil hati mereka dengan perlahan, dan buat ayah seolah dia sudah terlupakan. Ucap Bu Lastri dengan duduk di samping anaknya. Tapi Bu, bukannya itu akan lama jika kuliah? Berarti dia tak ada di pondok bukan? Ini bisa kita manfaatkan, Bu. Kita masuk saat ayah sudah kuliah. Dengan begitu aku bisa menempati kamar ayah sebagai alasan aku akan menjaga kamar itu. Ya Ibu, itu ide bagus. Ucap Rina dengan penuh semangat. Benar nak apa ya kamu katakan? Itu peluang kita. Kamu rebut perhatian mereka dengan begitu ayah akan pergi dari sana jika tahu dia tak diperlukan di pondok itu. Ucap Bu Lastri. Iya Bu, kita atur nanti saat dia berangkat kuliah, aku akan langsung ke pondok itu. Ucap Rina dengan binar senang di matanya. Karena seolah ada peluang yang bisa memudahkan jalannya dia masuk ke sana. Iya Ibu tahu kok. Kamu akan jadi kesayangan Kiai Hasan jika sudah bisa di sana. Bersikaplah baik agar mereka tahu jika kamu sudah berubah nak. Dengan begitu, jika kita melakukan rencana untuk mengusir ayah dari sana akan lebih mudah, karena kamu dianggap benar. Ucap Bu Lastri juga tak kalah semangatnya. Ini si anak sama ibu sama saja. Tak ada yang tulus ya. Itu semua juga karena Bu Lastri dan Umi Siti ini saudara tiri. Dan Bu Lastri yang anak bawaan dari suami lama iri hati pada Umi Siti yang selalu disayang oleh ibu dan ayah tirinya. Ini masalah kasih sayang yang dia anggap berbeda menjadikan dia dendam pada adiknya. Dan beranggapan jika adiknya ini bahagia, Lastri juga harus bahagia. Yang tak Lastri sadari jika dia tak akan pernah merasakan kebahagiaan jika dia masih mempunyai sifat iri hati akan keberhasilan Umi Siti dalam rumah tangganya dengan dirinya yang tak fokus pada rumah tangganya, membuat dirinya tak bersyukur dengan suaminya yang memang tak sesukses Kiai Hasan. Ini si milih suami karena pilihannya harusnya baik dan buruknya juga dihadapi. Kok malah iri sama pilihan adiknya yang lebih sukses? Bu Lastri ini keblinger ya kak. Mana suaminya juga malah dukung atas hasutan dari istrinya ya, tak suka dengan kebahagiaan Umi Siti adik tirinya yang lebih bahagia. Jangan dicontoh ya teman-teman, sifat iri juga dendam itu tahu baik. Karena kita jadi tak bisa menikmati kebahagiaan yang kita miliki, karena selalu melihat milik orang lain. Istilahnya ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Auto suka lihat dari jauh. Karena tak tahu saja jika hijaunya di rumah tetangga itu asli atau palsu. Hehehe. Sekilas balik ya, biar gak pada bingung tentang kehidupan ayah. Pondok pesantren Rahmat ini bukan pondok besar yang punya banyak santri sampai ribuan. Hanya sampai 500 saja kapasitas di pondok ini. Berawal dari Kiai Hasan yang mau membuat tempat mengaji, justru banyak yang ingin menitipkan anaknya nginep di rumah Kiai Hasan. Berawal dari situ Kiai Hasan membangun bangunan yang seadanya sedikit demi sedikit karena memang tak mengambil dana dari orang tua santri. Ini murni dari uang Kiai Hasan. Kebetulan tanah dan rumah yang ditempati juga luas, itulah kenapa Kiai Hasan mantap untuk mendirikan pondok pesantren dengan peraturan yang dibuat khusus oleh Kiai Hasan.
Ini bukan pondok dan langsung ada sekolahnya ya. Sekolahnya ya dibangun bersama dengan warga sekitar pondok, agar pendidikan warga sekitar juga tak ketinggalan. Makanya ada bab sebelumnya yang author tulis jika ada yang sekolah dan ada yang tidak sekolah. Karena tak semua orang yang menitipkan anaknya itu orang berada. Kadang justru malah kurang ekonominya. Kenapa ayah mau menjadi donatur pondok Rahmat? Karena di sini gaji itu yang memberikan Kiai Hasan. Cukup terbatas, bukan kemampuan orang di desa dengan mengandalkan sawah dan lahan yang dimiliki. Karena Kiai Hasan juga memikirkan masalah pondok, dia mulai membangun usaha dengan ternak sapi. Modalnya juga dari istrinya Umi Siti, agar sang suami bisa tetap menjalankan pekerjaan sekaligus mengasuh pondok yang dimulainya. Lambat laun juga jadi besar, karena banyak yang mulai percaya dengan Kiai Hasan yang telaten dalam mengajar para santri. Guru ngaji bukanlah orang dengan bayaran fantastis ya. Disinilah mereka para pengajar juga pernah sampai telat dibayar karena yang dari wali santri tak membayar tepat waktu. Karena ekonomi setiap orang itu kebanyakan di bawah ya jadinya nunggak. Tapi anaknya juga masih tetap harus makan bukan? Inilah penyebab Kiai Hasan juga bingung. Mau lanjut atau bagaimana? Ini kejadian saat Kiai Ali masih hidup. Jadi ayahnya juga yang membantu masalah yang timbul saat pondok itu kritis. Kalian ingatkan bab? Saat Kiai Ali memergoki ayah yang bermain saham. Nah, disitulah awal ayah mulai merintis pondok ini dengan donatur yang banyak agar para pengajar tetap nyaman dengan gaji mereka. Ayah juga yang berniat untuk menghandle biaya operasional pondok dengan menggelontorkan uang pada rekening abahnya yang selama ini dipandang di papan pengumuman. Waktu itu saat pondok ini krisis, pengajar belum dibayar. Uang makan pondok juga bingung karena dari hasil lahan Kiai Hasan juga tak cukup. Itu juga yang membuat Kiai Hasan meminta saran dari abahnya Kiai Ali. Karena Kiai Ali tahu jika cucunya yang menjadi donatur rahasia itu menyarankan untuk memakai uang itu untuk keperluan pondok. Sejak saat itulah Kiai Hasan sadar jika beliau juga butuh untuk mencari penghasilan dari lainnya. Dan pilihannya pada sapi, dengan modal dari Umi Siti sekarang sudah jadi ternak sapi. Semua itu karena uang pondok yang tak pernah kekurangan membuat pondok ini masih bisa berdiri hingga sekarang. Karena ini bukan pondok dari bantuan pemerintah, otomatis semua bebannya ditanggung sendiri. Kenapa sekolahnya kok dicampur cowok cewek? Ya karena ini bukan sekolah yang sudah besar. Masih merintis juga dengan murid campuran dari yang mondok dan warga sekitar yang mau menyekolahkan anaknya di situ. Karena muridnya juga tak semua sekolah. Otomatis tak banyak. Satu kelas hanya diisi 40 anak. Kalau masalah tempat duduk, memang dibagi antara cewek dan cowok. Ada jaraknya. Jika satu kelas ada 4 baris ke belakang. Nah 2 putri, 2 putra, karena di sekolah ini juga sadar sedang tahap masih meniti sekolah. Bukan sekolah besar dengan ribuan murid ya. Ini bagi yang tanya sekolahnya kok dicampur. Helu, jangan samakan pondok salaf dengan pondok besar modern ya. Kita ini lihat ke bawah, jangan ke atas terus. Tak semua orang itu bisa seberuntung kita, makan tinggal ambil saja. Banyak orang yang masih kekurangan. Jadi kita ini pandailah bersyukur biar sadar jika di atas langit itu ada langit. Dan satu lagi pesan author ya. Jangan suka ngejudge seseorang dengan pikiran kita yang sudah negatif. Karena kita ini makhluk sosial yang juga kan butuh bantuan orang lain. Tak selamanya yang dilihat oleh mata itu yang sebenarnya terjadi. Karena pondok ini kecil juga kenapa ayah masih bisa mengcover semua kebutuhan pondok. Kitab, makan para santri juha. Gini deh, kita buat simulasi ya biar bisa mudah dipahami. Jika kitab untuk santri satu kitab saja harganya seumpama 50.000, kalikan saja jumlah muridnya. Sekarang jumlahnya sudah mencapai 450 murid. Nah 50 kx 450 santri. Udah berapa itu uangnya? Itu udah ke 22.500.000. Itu baru kitabnya saja. Kalau harganya ada yang lebih ya pasti nambah bukan? Namanya juga harga tak sama. Nah uang makan kalau kita umpamakan 10.000 x 450 santri udah berapa itu? 4,50 itu sekali makan. Nah kalau kita makan kan kalikan saja 3 kali bukan? 4.500.000 kali 3. Dah berapa itu? Ke 13.500.000. Itu uang semua kak. Kalau tidak masak sendiri ya makin banyak pengeluaran hanya buat makan para santri. Nah apalagi ayah selalu mengcover uang makan juga kita para santri. Nah 13.500.000 kalikan saja 30 hari dalam sebulan. Berapa itu? Ater bingung hitungnya. Ini Ater hitung pakai kalkulator ya. Udah ke 405 juta. Ini uang semua kak.
Itu kalau makanan harga 10.000, nah kalau kalian makan ayam ada yang harganya 10.000. Ini sumpama saja biar kita paham ya pengeluaran ayah itu banyak. Ini baru pondok kecil santrinya baru 450. Jika lebih banyak yang ditampung juga lebih banyak lagi. Mungkin juga akan nambah lagi pengeluaran ayah hanya untuk satu pondok ini. Itu juga kenapa kita yang tahu memondokkan anak itu juga butuh uang saku. Nah ini di pondok Rahmat ini kalau jajan juga sabun mandi juga sabun cuci ditanggung sendiri karena memang pondok hanya menanggung makan dan kitab saja. Itu saja udah hampir mencapai setengah MK. Banget ayah ini. Kenapa ayah kerja terus ya? Karena pondok ini memang butuh ukuran tangan ayah. Awalnya ada yang bayar tapi lama-lama malah banyak yang nunggak. Inilah alasan ayah jadi donatur. Ayah sediakan uang untuk makan juga kitabnya. Orang tua santri yang memenuhi uang jajan. Keperluan sekolah juga peralatan mandinya anak mereka. Dah, ringan banget bukan kak? Atau sendiri kalau kiriman adik yang di pondok juga ngitung kayak gitu. Malah semuanya. Dari makan kebutuhan anak, beli kitab, urunan dan lainnya. Jadi tolong jangan dibully ya bagi kami yang sedang berusaha memberikan anak atau adik pendidikan pesantren itu butuh perjuangan yang wow. Ada yang komen Otor orang pondok. Jawabannya, bukan ya. Tapi sedikit banyak tahu karena adik Otor yang mondok hingga sekarang. Udah lulus sekolah SMK, mau kuliah terkendala biaya, jadi fokus mondok saja sekarang. Beginilah Otor ya, jangan dibully ya, karena kenyataan itu memang kadang pahit, tapi kita juga tak bisa menghindar dari semua masalah hidup. Karena yang pahit itu belum tentu membuat hidup kita juga pahit kok. Sabar kuncinya, jalani saja. Malah Otor curhat ini. Ini cuitan biar kita paham bagaimana hidup sederhana. Bukan dengan kekayaan yang dimiliki justru berfoya-foya. Hemat ya bukan pelit, itu motivasi. Bab ke-87. Saat ayah mengecek handphone ada notif jika nanti siang sepulang sekolah dia akan diajak oleh Tuan Steph untuk makan siang karena besok rencananya mereka akan pulang ke negara asal mereka. Ini pertemuan juga agar mereka bisa saling kenal. Dan jika nanti Tuan Steph berkunjung ke negara ini, bisa bertemu dengan Ning Ayah lagi. Ayah menyetujui apa yang mereka inginkan. Entah apa tapi ayah senang saat mengambil keputusan mengiyakan untuk bertemu dengan mereka. Semoga ini pilihan yang tepat. Aku juga tak tahu rasanya ingin sekali bertemu Tante Naema. Nampaknya dia itu butuh sesuatu yang bisa membuat dia bangkit dari keterpurukan itu. Kuman ayah. Ayah kembali dengan rutinitas KBM. Sedangkan Gus Ridwan sang kakak akan sibuk dengan ustadz yang mengampu pelajaran matematika karena dia mendapatkan nilai yang kurang alias remedi. Biasalah diceramahi. Dek nanti ajarin kamu saja. Gak paham jika gurunya yang jelasin. Ucap Gus Ridwan. Ayah tersenyum melihat kakaknya ini memang anti dengan matematika. Dia tak suka karena dia tak mau pusing. Katanya lihat angka berjejer sudah pusing dia hahaha. Kenapa kakak tak mau sih belajar dengan sungguh-sungguh? Heran ayah kak, gimana mau ikut kami jika kakak saja masih seperti ini? Ucap ayah lembut. Gus Ridwan menoleh pada adiknya ini. Seolah memang waktu mereka untuk bersama akan berakhir. Lah ditinggal kuliah adiknya jauh lagi. Iya. Aku tahu kamu bingung kan? Karena aku memang tak suka dengan pelajaran itu deh. Gimana dong? Ucap Gus Ridwan. Kak, aku akan pergi kuliah. Aku akan jauh dari kakak jika kakak tak bersungguh-sungguh dalam belajar. Aku khawatir kak. Apa aku di sini aja bersama Kak Ridwan? Jujur aku akan kepikiran jika nilai kakak seperti ini. Mana tega aku. Nanti kakak akan dimarahi sama Abah dan Umi pastinya. Ucapan ayah membuat Gus Ridwan tertegun. Adiknya begitu memikirkan dirinya. Sedangkan dia malah cuek saja dengan belajar. Benar apa jadinya nanti jika ayah dan Gus Anan jauh darinya? Apa yang akan dia lakukan jika dia mengalami kesulitan? Tak ada yang bisa membuat dirinya nyaman jika belajar kecuali bersama semua saudaranya. Kehangatan mereka yang membuat mereka dekat. Itu momen langka bukan? MD kakak akan berubah. Tapi tolong bantu kakak agar bisa mudah paham dan juga tak bingung jika dihadapkan oleh matematika. Ucap Gus Ridwan dengan wajah memelas. Dia tak bodoh sebenarnya. Mau sampai kapan dia akan bergantung pada adiknya yang cerdas ini? Walaupun ayah jenius entah kenapa dia kok bisa tak bisa seperti adiknya dalam belajar. Apalagi Gus Adnan juga sedang sibuk dengan syarat dan lainnya untuk kuliah. Tak akan mau dia jika direpoti Gus Ridwan.
Hanya adiknya yang mau membela dia meskipun tahu jika dirinya lemah, tapi dia tak pernah mencela kelemahannya. Rasanya belum apa-apa saja dia akan merindukan momen bersama adiknya ini. Siap kak, ayah akan bantu sebisa ayah. Kalau perlu hingga sampai Alia pelajaran matematika akan ayah ajari. Biar kakak tak kesulitan jika nanti menemui soal yang sama. Ucap ayah dengan tulus. Makasih ya dek, kamu mau bantu kakak? Ucap Gus Ridwan dengan sayang. Bagaimana dia tak sayang jika adiknya ini selalu membuatnya nyaman juga memikirkan masa setelah dia nanti tinggal pergi. Mulai nanti hari libur kita akan isi dengan belajar tambahan buat kakak. Apa yang mau kakak tanya, jika ayah bisa akan ayah bantu jawab. Ucap ayah dengan sayang pada kakaknya ini. Entah apa tapi saat ini dia ingin kakaknya ini tahu jika dia khawatir jika Gus Ridwan dia tinggal siapa yang akan menjaganya. Mungkin dia juga nanti akan kirim seseorang untuk menjaganya. Jujur walaupun Gus Ridwan bisa ilmu bela diri, dia juga polos soal intrik dan dunia luar yang kejam. Oke adikku sayang, aku akan jadi muridmu. Suhu terima aku ini jadi muridmu. Ucap Gus Ridwan dengan menundukkan tubuhnya. Sontak itu membuat ayah tertawa lebar. Mereka larut dalam obrolan ringan karena jam terakhir kosong. Hanya dibagikan tugas saja. Jika pelajaran lain Gus Ridwan bisa mengatasi, dia hanya lemah pada matematika karena tak suka dengan angka. Kak nanti ayah mau keluar. Tolong nanti jika abah mencari ayah bilang saja jika ayah mau ke mall. Beli baju baru kak. Mau nitip gak? Ini mumpung ayah lagi baik. Ucap ayah, untungnya pertemuan itu memang di restoran, tapi ayah akan ke mall dulu untuk membeli keperluannya. Supaya ada alasan gitu. Oke titip itu sosis yang lagi viral dek. Yang tinggal dimakan dan rasanya pedas. Mantep itu buat temen gabut nanti. Ucap Gus Ridwan dengan semangat. Nah dikira ayah mau beli barang. Tahunya malah makanan. Iya deh. Nanti ayah beli banyak kak. Buat stok juga boleh itu. Ucap ayah dengan wajah riang. Jiwa jajan ayah senang jika ada makanan yang dia suka. Siap. Nanti kakak juga mau minta ya. Ucap Gus Ridwan auto senang jika ada stok jajan di rumah. Oke kak, nanti ayah juga akan beli buat stok buat kita. Tenang ayah kan baik hati dan juga tidak sombong, nanti ayah akan belikan yang bisa disimpan di kulkas biar kita bisa ngemil jika mau. Ucap ayah dengan ring. Nah, Gus Ridwan nyata bisa menyembunyikan senangnya. Oke kakak setuju. Adek punya uang gak? Ini uang saku kakak buat kamu nanti belanja. Kan kakak juga yang makan. Ucap Gus Ridwan mengeluarkan uang 1 lembar uang berwarna merah. Ayah tersenyum, pasti kakaknya ini sering puasa. Dia termasuk orang yang suka puasa sunnah walaupun tengil, tapi dia rajin jika puasa sunnah. Inilah kelebihan Gus Ridwan. Tak semua orang juga bisa bukan. Walaupun ada kekurangan itu manusiawi. Kelebihan maupun kekurangan kita itu pasti ada. Iya kak, ayah nanti belikan jajan yang banyak. Ini uang saku kakak ya. Tanya ayah menginterogasi kakaknya yang biasa seperti itu. Jika ada uang sakunya yang tak dipakai pasti akan buat jajan bareng ayah jika sedang tak puasa. Ini kelebihan Gus Ridwan juga. Suka ngajak ayah beli pentol abang banak. Buat mereka cemil jika pulang sekolah. Hehe. Hidup jajan ya Gus. Jajan apapun asal enak dan gak bahaya ya mereka akan coba. Karena pulang sekolah sering bareng. Tapi sejak ayah ada mobil juga sopir mereka jarang bareng. Tapi jika di sekolah mereka tetap akrab seperti biasa. Ini definisi kakak adik saling sayang ya. Mau pulang sama kakak gak? Tawar Gus Ridwan. Gak bisa kan, mau sama dalam kita beda arah. Walaupun gak jauh. Ayah sama sopir kok. Ucap ayah. Entah kenapa Gus Ridwan nampak sendu. Kenapa kakak mau ikut saja yuk? Ajak ayah lagi, tak tega rasanya lihat kakaknya kok melow. Mereka sudah hidup bareng sejak kecil, jadi tahulah ekspresi apapun. Ketahuan ya. Jawab Gus Ridwan. Apa ada yang mau kakak katakan? Ucap Ning ayah lembut. Sejak kamu diantar sopir kita jarang berangkat bareng. Ucap Gus Ridwan pelan. Ayah yang paham dengan apa ya dia lewatkan tersenyum lembut. Memang waktunya buat keluarga sekarang sedikit berkurang. Termasuk hal sederhana berangkat bareng.
Walaupun jaraknya hanya 10 menit jika jalan kaki, tapi juga tetap saja itu waktu yang baik buat me time saat akan berangkat sekolah. Biasanya, mereka akan memakai motor metik yang dibelikan oleh sang abah buat berdua. Namun karena ayah yang sudah mendapatkan mobil serta sopir tak mau menyediakan jeti yang ayah pakai karena dia juga butuh untuk kerja tanpa atau Gus Ridwan sadari. Ini dari hasil jual lukisan ya. Kalau kalian tanya kenapa bisa ada sopir sama mobil. Ya akal-akalan ayah saja sebenarnya. Nanti kakak ada waktu luang gak? Mau ikut ayah saja? Tawa lagi ayah yang ingin membuat kakaknya senang. Gus Ridwan mulai berpikir ulang karena ini momen langka juga mereka sudah lama tak menghabiskan waktu bersama. Nanti ada remedi matematika deh. Gak jadi ikut aku. Ajarin aku sekarang saja deh. Biar nanti aku bisa jawab. Ucap Gus Ridwan. Dan ayah mengangguk. Mulai menjelaskan satu persatu soal yang tak dipahami oleh Gus Ridwan. Jadilah mereka mengisi waktu dengan belajar di kelas sambil nunggu bel pulang berbunyi. Untungnya tugasnya mudah jadi mereka sudah kumpulkan lebih dahulu. Yang lain tak peduli karena semuanya sedang sibuk bercerita satu sama lain. Mereka berdua nampak sangat bersemangat dalam belajar. Semangat Gus Ridwan nampak terlihat karena dia ingin bisa dan tak akan mengecewakan adiknya. Nah kan udah bisa sekarang. Ini latihan dulu. Udah ayah buatkan soal. Kalau Kak Ridwan bisa jawab nanti pasti bisa buat soal dari Ustadzah lebih mudah. Ucap ayah lalu menyerahkan soal yang sudah dia buat untuk latihan Kak Ridwan. Baiklah bentar deh aku mau minum dulu. Haus juga ternyata kalau serius ya. Pantesan kamu suka stok makanan banyak di kamar. Kalau habis mikir pasti pengen ngemil. Ucap Gus Ridwan sambil minum botol yang biasa dibawakan sang Umi jika sekolah. Di sini selalu bawa minum karena tak semua anak bisa punya uang jajan buat beli minum. Lebih baik bawa dari rumah bukan. Selain hemat juga bisa lebih sehat juga karena air putih itu sehat untuk anak yang masih dalam masa pertumbuhan bukan? Suka sekali dengan olahraga fisik. Pastinya butuh ion tubuh yang lebih banyak. Gak cuma minum saat makan saja ya. Hehe iya Kak ayah makanya suka sekali nyemil. Ya karena itu juga sih. Bosan. Juga habis stres kan enaknya itu ngemil Kak. Mau apalagi hiburan di saat stres yang paling murah yaitu jajan dan makan Kak. Hahaha. Tawa ayah seketika terdengar renyah sekali karena dia bisa dengan mudah mengeluarkan apa yang ada di hati dan juga rutinitas yang dilakukan saat sedang suntuknya itu tadi. Jika dengan Gus Ridwan ayah memang bisa seperti itu nampak tak ada beban jika ngomong suka jujur sekali. Kak jika nanti kita ada waktu aku mau ngomong sama kakak. Ini serius. Seketika tangan dari Gus Ridwan yang tadi sibuk dengan apa yang adiknya buat itu terhenti. Gus Ridwan menoleh pada ayah. Dia nampak melihat wajah yang serius dari adiknya itu tampak beda dari biasanya. Ini berarti memang serius. Apa deh? Tanya Gus Ridwan. Dia penasaran. Nampak adiknya ini juga ingin sekali bercerita tapi dia ragu. Kak. Ayah bingung mau cerita sama kakak, tapi ayah juga tahu jika nanti ayah ikut Abang Adnan. Ya ayah harus bilang sama Kak Ridwan karena hanya Kak Ridwan yang ayah percaya. Mungkin nanti jika ada waktu ayah mau ngomong serius. Sekarang belum saatnya Kak. Tolong apapun itu kakak harus percaya jika ayah lakukan ini karena ayah sayang dengan keluarga di sini. Ucap ayah lembut, namun tersimpan banyak sekali makna. Apa ini juga termasuk yang kamu sembunyikan dari kami semua deh? Tanya Gus Ridwan langsung. Karena dia juga selama ini juga penasaran tapi tak mampu untuk dia keluarkan karena sang adik yang nampak biasa saja dan tak merasa terganggu. Iya Kak. Tat. Perbincangan itu terhenti karena bel pulang sekolah yang sudah berbunyi. Mereka langsung bubar dari kelas juga yang Renidi langsung pergi menemui Ustadzah. Hati-hati ya deh. Jangan lupa kabari kakak kalau sudah pulang. Siapa tahu malah duluan kamu daripada kakak. Ucap Gus Ridwan sebelum berpisah. Siap Kak. Tenang saja ayah gak lama kok. Ucap ayah setelah ayah pamit berlalu ke restoran. Ayah hanya memberikan perintah pada anak buahnya untuk membelikan pesanan juga jajan untuk orang rumah. Karena tak cukup waktu jika ayah beli sendiri. Kita sudah sampai Nona. Ucap penjaga satu. Baiklah, tapi paman ikut masuk ya. Walau bagaimanapun kita tetap harus waspada sama orang yang baru kita kenal. Paman Zen sudah sampai bukan?
Tanya ayah sambil berjalan masuk menggunakan topi juga masker agar tak ada orang yang tahu. Sengaja meminta ruangan private room. Akhirnya sampai juga di depan pintu yang dituju. Tok tok tok. Masuk. Bab ke-88. Assalamualaikum. Ayah cantik yang baik hati dan suka menabung datang ini. Yuhu. Ucap ayah sambil berjalan masuk. Semua orang menatap kedatangan ayah dengan senyum cerah karena yang ditunggu sejak tadi akhirnya datang juga. Kita panggil Naima dengan sebutan ibu aja ya biar sopan. Ibu Naima yang melihat Ning Ayah pertama kali berdiri dengan kaget. Karena apa? Wajah ayah ini lebih dominan ke suaminya, Revan. Dari garis wajah, bentuk bibir kecil dan juga hidung yang mancung, serta kulit yang tak putih tapi kuning langsat khas negara Bebe ini, dengan bola mata yang hitam legam seperti sang suami. Sontak bayangan suaminya bermunculan di kepala Bu Naima, membuat dia mengerang kesakitan. Seolah memori itu ingin dia hindari tapi dia tak bisa. Karena yang menyakiti dirinya bukan suaminya tapi keluarga suaminya. Mereka memandang rendah Naima karena harta. Maklumnya keluarga Pak Revan tak tahu jika Bu Naima ini juga orang kaya. Tuan Steph juga kaget dengan reaksi anaknya yang syok, seperti orang yang sedang mengenang akan hal yang dia hindari. Tante Naima ini kenapa paman? Tanya ayah dengan panik karena tak sadar jika ini karena dirinya. Sifat ayah yang mudah bergaul juga jenius itu menurun dari sang ayah Revan. Karena dulu Revan ini senior di kampus Naima yang otaknya di atas rata-rata. Entah Ning tadi dia baik-baik saja. Ucap Tuan Steph juga panik. Sekarang posisinya Ibu Naima sedang terduduk dengan Tuan Steph di depan Naima dan ayah serta Tuan Zen ada di samping kanan kiri Ibu Naima. Kenapa Tante Naima seolah syok dengan kedatanganku? Apa aku melakukan kesalahan? Apa yang sebenarnya terjadi kenapa saat aku memegang Tante Naima seolah aku nyaman padahal ini baru kali pertama bertemu? Batin ayah dalam hati. Dengan melihat Ibu Naima yang masih memegang kepalanya, ayah memeluk dengan refleks. Maafkan ayah jika ayah salah tante. Tante tolong diam dan dengarkan ayah ya. Ayah mohon tante tenang. Ucap ayah dengan lembut. Seolah mendapatkan energi baik, Ibu Naima langsung diam. Tuan Steph juga Tuan Zen sampai bingung kembali. Tapi mereka justru melepaskan tangan mereka karena biasanya jika perempuan dengan perempuan akan lebih tenang. Ayah membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk obat penenang hati yang resah. Dari mulai surat Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Lalu surat Al-Insyirah, surat Ar-Ra'd ayat 28. Juga surat Al-Laut ayat 24. Ayah ulang bacaan itu hingga 3 kali pada telinga Ibu Naima. Juga dengan masih dia dekap dengan lembut tubuh Bu Nama yang terlihat lemah ini. Semua orang nampak diam dengan apa yang Ning Ayah lakukan. Seolah mereka juga ingin tahu apa yang dilakukan Ning Ayah ini dalam menghadapi Ibu Naima. Tapi semua perlakuan Ning Ayah itu membuat mereka semua sadar jika Ning Ayah ini bukanlah orang sembarangan. Suara ayah yang merdu itu mampu menghipnotis semua orang yang ada di sana. Di sini ada Tuan Steph, Tuan Zen, Ibu Naima juga penjaga satu yang malah lebih waspada karena nona mudanya berada di pelukan orang asing. Suara nona muda memang indah. Aku baru ini melihat langsung. Batin penjaga satu. Nona muda memang sangat baik jika mereka baik pada nona. Tanpa sungkan nona mau membantu orang yang memang sedang butuh bantuan. Benar-benar anak jenius seperti ini seperti berlian yang makin lama disimpan akan semakin mahal. Sikap dan akhlaknya yang baik itu seperti magnet bagi orang lain untuk mendekat. Batin Zen dengan takjub, karena nonanya ini bukan orang yang tahu akan medis, tapi bisa menenangkan orang yang jiwanya sedang terguncang. Itu suatu hal yang luar biasa. Orang depresi itu sulit untuk ditenangkan ya. Siapa anak ini? Kenapa aku juga seolah ingin sekali dipeluk olehnya? Batin Tuan Steph yang mengingat jika ini Ning Ayah. Tapi kenapa ada rasa bahagia yang membuncah dari dadanya melihat anaknya begitu nyaman dalam pelukan Ning Ayah? Sebenarnya ayah juga tak tahu. Tadi dia hanya refleks saja ingin membantu dengan apa yang dia miliki. Karena tak mungkin jika ia hanya diam saja melihat orang di dekatnya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hati nuraninya ikut menjerit saat melihat Ibu Naima yang rapuh itu butuh sandaran yang bisa memberikan dia semangat. Maafkan ayah ya tante. Ayah lancang peluk Tante Naima. Ucap ayah yang mulai bisa mengendalikan rasa yang entah apa ini. Pelukan ini yang dia rindukan.
Seolah ayah merasa jika dahaga yang selama ini dia rasakan terobati dengan pelukan ini, ayah memang tak tahu jika saat tadi dia memeluk Tante Naima rasanya lebih nyaman daripada memeluk Umi Sitian selama ini bersamanya. Ya Allah, rasa apa ini? Kenapa dengan hati aku yang seperti ini? Aku akan meminta penjaga 5 untuk secepatnya menyelidiki keluarga Tuan Stef ini. Nampaknya ada sesuatu hal besar, batin ayah dalam hati sambil menatap Ibu Naima yang sudah mulai tenang. Tangannya terulur untuk mengelus wajah Ning Ayah dengan lembut. Gumannya lirih tapi masih bisa didengar oleh ayah dan juga yang lain. Semua orang di sana bingung karena yang dipanggil bukan ayah tapi Ana. Hehe, tante, namaku Ayah, bukan Ana. Ucap ayah malah kikuk sendiri karena melihat tatapan Ibu Naima yang terus mengelus wajah ayah dengan lembut. Nak, ini Ning Ayah. Siapa itu Ana? Tanya Tuan Stef maju mendekati mereka berdua. Ayah malah bingung. Dia hanya diam saja karena memang dia tak tahu dan belum mendapatkan laporan tentang keluarga ini karena cukup sulit jika yang diselidiki juga orangnya juga menghilang tahunan. Tuan Stef nampak tak enak dengan Ning Ayah yang malah bingung dan hanya diam saja. Ana. Jawab Ibu Naima kembali dengan suara yang sama. Maaf ya Ning Ayah, anak saya memang masih belum sembuh. Rencananya saya mengajak kamu untuk makan bersama juga karena ingin pamitan sekalian. Kami akan pulang ke negara kami besok pagi. Agar Naima bisa secepatnya bisa sembuh. Mungkin jika nanti Naima sembuh kami akan main ke sini lagi. Boleh Ning? Tanya Tuan Stef dengan wajah ramahnya. Boleh. Dan saat Tante Naima sembuh saat itulah ayah tunggu di sini ya. Ayah kan gak tahu caranya keluar negeri. Jadi ya Tante Naima yang datang ke sini ya. Ucap ayah sambil memegang tangan yang sejak tadi ada di pipinya. Seolah paham dengan apa yang mereka ucapkan. Naima mengangguk dan tersenyum. Tante mau kan kesini lagi ketemu dengan ayah lagi? Tanya ayah dengan sorot yang dalam pada Ibu Naima yang menatap sayang pada ayah. Pemandangan ini juga tak lepas dari Tuan Zen juga Tuan Stef. Seolah mereka sedang menyaksikan ibu dan anak yang lama tak bertemu. Di dalam hati mereka mengucapkan hal yang sama. Tunggu aku. Ucap Tante Naima sontak membuat mereka semua terkejut karena omongan yang Ibu Naima seolah dia sudah mengenal ayah lama saja. Padahal kan baru kemarin mereka kenal. Maaf ya Ning, mari kita makan dulu. Tuan Stef nampak sungkan karena anaknya seolah tak mau jauh dari Ning Ayah. Tuan Zen yang tahu akan sikap Tuan Chef hanya menganggukkan kepala agar tenang. Hei ya Tuan, maafin ayah ya, jadi kalian semua nunggu ayah. Ayo sekarang kita makan. Ayah suapin ya. Ucap ayah dengan mengajak Ibu Naima untuk menuju meja makan yang sudah tersedia banyak sekali makanan yang ada. Nampak mereka memenak menunggu ayah karena semua makanan belum tersentuh. Bentuknya masih cantik juga bikin orang lapar makin. Bab ke-89. Dengan telaten ayah mulai dengan mengambil makanan yang dia suka dengan lihai. Apa yang ayah ambil tentu saja menjadi pusat perhatian Tuan Stef. Karena ayah mengambil makan kesukaan Naima semua. Maaf ya tante, ini ayah ambil kesukaan ayah. Biar tante tahu ini enak loh. Ucap ayah tanpa tahu jika itu juga kesukaan Ibu Naima. Bu Naima hanya menganggukkan kepala saja. Ayo makan tante. Ayah suapin ya. Nih. Ada rendang sapi enak loh. Ucap ayah dengan senyum lebarnya. Mulai menyuapi Ibu Naima dengan telaten. Sampai semua makanan di piring ayah habis. Saking senangnya melihat wajah ayah. Ibu Naima tetap fokus melihat ayah saja. Bagaimana mungkin Naima bisa seterbuka itu dengan Ning Ayah? Semua itu juga kesukaan Naima. Apa ini hanya kebetulan? Batin Tuan Stef. Tuan Stef sampai heran. Kenapa yang diambil ayah itu pas sekali dengan yang disukai oleh anaknya? Mulai dari rendang sapi, lalu ayam bakar dengan sambal matah. Itu makanan kesukaan anaknya sejak dulu. Hingga saat sudah selesai saat ayah kan mengambil makanan untuk dirinya. Ibu Naima mencegah tangan ayah. Dia ambil piring ayah dan mengambilkan makanan yang sama seperti tadi. Hingga ayah disuruh untuk menghadap dirinya. Ayah mengikuti arahan Ibu Naima padanya. Ucap Ibu Naima membuat ayah kaget, karena ayah disuruh membuka mulutnya. Ayah sampai meminta pendapat pada Tuan Stef dan Tuan Zen. Mereka kompak mengangguk.
Emang. Wah, tante mau suapin ayah juga ya. Hehe, asyik. Ucap ayah membuat semua orang tersenyum dengan tingkah ayah yang seperti itu. Sampai suapan terakhir, ayah manut saja disuapi. Seperti anak kecil yang sedang disuapi oleh ibunya. Tuan Steph memfoto momen Naima yang telah hilang itu berapa kali. Tolong foto Tuan Steph jangan disebarluaskan. Karena itu tak baik dia yang seorang ning anak dari Kiai di sini. Tolong kerjasamanya Tuan Steph. Ucap Tuan Zen yang tahu jika keselamatan nona mudanya itu nomor 1. Iya Tuan, saya tahu. Kejamnya dunia ini. Ini hanya untuk kami berdua saja yang tahu. Jika nanti Naima kangen bisa melihat foto ini saat dia dalam masa pengobatan nanti. Agar bisa mempunyai semangat. Nampaknya magnet ning ayah ini besar sekali. Itu juga yang Anda khawatirkan bukan? Tanya Tuan Steph tahu jika orang yang sedang ada di sampingnya ini nampak cemas. Iya Tuan, karena aku juga harus melindungi ning ayah dari bahaya yang mengancam dirinya. Ucap Tuan Zen tak kalah peduli pada gadis cantik itu. Baiklah, saya paham Tuan. Saya akan berjanji untuk menjaga privasi ning ayah juga. Janji Tuan Steph, yang diangguki Tuan Zen. Karena diam-diam juga Tuan Zen juga memfoto saat mereka sejak tadi sibuk dengan saling menyuapi satu sama lain. Momen langka ini mungkin akan menjadi kenang-kenangan yang tak bisa untuk mereka lupakan nantinya jika mereka sudah kembali dengan aktivitas masing-masing. Setelah selesai makan, mereka berbincang sebentar, obrolan yang bisa membuat mereka semakin akrab tanpa hal bisnis. Ring ring ring. Allah Agisna ya Rasulullah. Bunyi ponsel ayah jika itu dari kedua orang tuanya. Maaf ya ayah, ada telepon dari abah. Mau angkat dulu. Ucap ayah yang sungkan, lalu sedikit menjauh agar tak mengganggu mereka. Iya abah, bentar lagi ayah pulang kok. Ucap ayah setelah mengucapkan salam. Hehe, ayah beli jajan banyak bah, sampai lupa. Maaf bikin abah khawatir. Ini ayah akan langsung jalan pulang kok. Sama sopir ayah kok bah. Sama siapa lagi? Kan ayah tadi juga udah bilang sama Kak Ridwan. Iya bah, tunggu ayah ya. Setelah mengucapkan salam, ayah menghampiri mereka semua dan duduk. Maaf sebelumnya, ayah mau pamit, sudah dicari sama abah. Takut beliau jika anak gadisnya belum pulang. Ucap ayah dengan senyum lebar. Oh iya ning ayah. Maaf ya, karena kami ning ayah jadi belum sampai ke rumah. Ini ada sedikit hadiah buat ning ayah. Ucap Tuan Steph yang memberikan paper bag sedang pada ayah. Ayah yang tak enak bingung juga karena Tuan Steph begitu loyal padanya. Ambillah ning ayah. Ucap Tuan Zen yang tak mau jika ning ayah semakin lama di sini bisa menimbulkan kecurigaan bagi keluarga Kiai Hasan. Ayah menerima itu dengan senyum mereka. Tak lupa juga ayah menyimpannya. Ayah juga mengambil sesuatu dari tasnya. Ini buat Tuan Steph dan ini buat Tante Naima. Dipakai ya? Ucap ayah memberikan sebuah gelang yang juga bisa digunakan untuk menjadi tasbih dari bahan pilihan agar bisa membuat pemakainya juga bisa merasakan rileks untuk melancarkan pembuluh darah. Warnanya juga cantik hitam mengkilat. Jadi jika dipakai cewek maupun cowok bagus. Ini buat kami ning ayah? Tanya Tuan Steph. Iya, sebagai tanda kenal kita. Sini Tante Naima ayah pakaikan. Ucap ayah yang mengambil tangan kitri Ibu Naima dan memakaikannya dengan lembut. Cantik seperti kamu. Ucap Tante Naima membuat ayah tersenyum. Suka Tante? Tanya ayah. Suka. Ucap Ibu Naima. Jika habis sholat, gunakan untuk dizikir ya. Ini juga bisa buat gelang juga tasbih. Ucap ayah dengan senyum manisnya. Entah apa Ibu Naima memeluk ayah dengan lembut. Dia juga mengecup kening ayah lama, hingga membuat ayah menikmati perlakuan itu dengan nyaman. Karena entah tubuhnya seolah tak mau menolak. Tunggu aku. Ucap Ibu Naima lagi. Ayah hanya mengangguk dan memberikan senyum terbaiknya. Lalu mencium tangan Ibu Naima dengan taksim dan penuh rasa sayang. Entah apa hati ayah rasanya ingin menagis rasanya. Dia tak paham, tapi dia tahan. Iya Tante, ayah pamit dulu. Semuanya ayah pamit ya. Tante harus sembuh ya. Assalamualaikum.
Ucap ayah lalu melepaskan tangan Ibu Naimah dan berbalik pergi diikuti Deng penjaga 1. Saat ayah berbalik, air mata ayah yang sejak tadi dia tahan langsung meluncur bebas. Tak mau berhenti, penjaga 1 sampai khawatir. Nona muda baik-baik saja bukan? Tanya penjaga 1 dengan khawatir. Iya paman, tapi rasanya sesak sekali di sini. Ucap ayah yang memukuli dadanya yang masih sesak. Berulang kali Nona Mudana mencoba untuk menenangkan diri, tapi belum juga hilang rasa sesak dalam dadanya ini. Kita langsung ke mobil saja Nona. Demi keselamatan Nona mudanya, penjaga 1 langsung saja masuk ke dalam mobil membawa nonanya yang sedang tak baik itu pergi dari sana. Dalam perjalanan mereka hanya diam. Ayah juga berulang kali untuk menenangkan hatinya yang seolah sedang tak baik ini. Dengan kalimat Allah ayah bisa tenang kembali. Untungnya air matanya sudah berhenti dan tak dia kucek. Bisa merah nanti matanya justru akan membuat dia dikhawatirkan di dalam. Paman selidiki Tante Naimah. Kita akan cari tahu tentang dia secepatnya. Juga tentang Tuan Steph. Bilang paman penjaga 5 jika butuh bantuan kerahkan 3 penjaga. Ayah mau cepat karena ayah penasaran sekali dengan Tante Naimah. Ucap ayah sebelum turun dari mobil. Baik Nona, segera saya perintahkan. Jawab penjaga 1. Tanpa menunggu lama penjaga 1 langsung memberikan perintah untuk secepatnya memberikan hasil juga kerahkan bantuan agar cepat selesai. Ibu Naimah menatap Ning Ayah hingga pergi dan meninggalkan mereka. Dia tak mau lepas dari Ning Ayah. Tuan Steph yang menyadari itu mengusah bahu anaknya dengan sayang. Nanti kita akan kesini lagi untuk bertemu dengan Ning Ayah. Makanya kamu harus mau berobat nanti. Jika kamu sudah sembuh kamu bisa mengunjunginya lagi. Nasihat Tuan Steph, karena sepertinya Ning Ayah sudah menjadi penyemangat bagi Naimah saat ini. Anak apa-apa? Ucap Ibu Naimah sendu, sambil melihat masuk ke dalam mobil itu. Tak lupa ayah juga masih sempat melambaikan tangannya dengan keluarga Tuan Steph sebelum mobil itu dia tutup sempurna. Mendapatkan balasan anggukan dari Tuan Steph mobil pergi menjauh dari parkiran restoran. Anak Tanya Tuan Steph heran. Dan Ibu Naimah mengangguk. Tuan Steph berpikiran jika anaknya ini sedang tak baik saja hatinya karena akan meninggalkan negara ini. Kenapa Naimah sejak tadi memanggil Ning Ayah dengan sebutan Ana? Apa yang aku tak tahu? Mungkin nanti aku akan tanyakan ini ada Nenek Ijah. Siapa itu Ana? Batin Tuan Steph. Jangan terlalu dipikirkan. Kita fokus pada kesembuhan kamu dulu nak. Karena besok kita akan pulang. Kita akan jalan-jalan dulu di negara ini. Ucap Tuan Steph dengan senyum lebatnya, membuat Naimah tersenyum. Karena itu adalah hal yang sudah lama tak dia jumpai, melihat kembali keramaian dari dekat. Sedangkan Tuan Steph menatap dalam Ning Ayah. Hatinya seolah tak rela dia pergi. Tapi entah apa yang menahan itu. Tuan Steph, jika nanti akan berkunjung tolong hubungi saya. Karena saya akan mengikuti ponakan saya itu untuk pergi. Ucap Tuan Zen. Maksud Tuan Zen dengan kata pergi bagaimana? Tanya Tuan Steph heran. Ning Ayah itu sebentar lagi akan kuliah. Jadi kemungkinan tak akan di sini Tuan. Jika Tuan tak menghubungi saya dulu ya Tuan tak tahu lokasi ponakanku itu. Ucap Tuan Zen. Apa? Anak kecil itu sudah ingin kuliah? Tanya Tuan Steph kaget. Iya Tuan. Dia sedang persiapan semuanya. Jawab Tuan Zen. Sungguh luar biasa. Gadis yang unik ya Tuan. Dia magnetnya kuat pasti Anda sebagai pamannya juga ikut pusing. Tuan Steph terkekeh. Iya Tuan. Umur segitu saja sudah banyak lamaran yang masuk Tuan. Sampai bingung itu orang tuanya. Ucap Tuan Zen yang ikut dalam obrolan mereka. Benarkah? Kaget Tuan Steph kembali. Tapi saya setuju jika Ning Ayah kuliah dulu. Menikah juga butuh banyak persiapan mental juga. Ucap Tuan Steph. Iya Tuan. Sekarang ada yang ingin Tuan kunjungi? Tanya Tuan Steph. Mungkin kami akan jalan-jalan sebentar Tuan. Sekalian melihat kota ini. Ucap Tuan Steph. Iya Tuan. Mari saya antar. Mereka menuju tempat yang ingin mereka kunjungi.
Sepanjang jalan Naima diam kembali, tapi matanya membeliak saat melihat seseorang dari masa lalunya yang juga ikut berhenti di lampu merah. Deh, Kak Revan? Guman lirih Naima sambil memegang jendela yang tertutup. Sedangkan Tuan Steph yang sedang fokus pada layar laptop tak sadar dengan apa yang dilakukan anaknya. Walaupun sudah lama tak bertemu, tapi Naima yang hafal dengan suaminya tahu jika itu Reva suaminya. Memang banyak yang berubah karena suaminya nampak sedang serius pada jalanan depan. Di saat itu, kaca mobil Revan sedang dia buka untuk melihat sekitar. Karena ini hari pertama setelahlah dia berada di luar negeri untuk membangun bisnisnya. Sudah lama aku tak ke negara ini. Entah apa rasanya aku tak bisa jika mama melarangku ke negara ini. Apa ada sesuatu yang tertinggal di sini hingga aku sulit untuk menuruti keinginan mama? Ucap seorang dengan wajah yang tak lekang oleh usia. Walaupun sudah menginjak 40 tahun, tapi wajahnya tetap masih ganteng juga gagah. Idaman para anak muda. Yang mateng yang dicari bukan. Kuakak. Ada yang bisa saya bantu tuan? Ucap sang sopir yang melihat majikannya yang seperti sedang memikirkan sesuatu hingga melamun. Tidak pak, kita kan ke hotel BBBB sekarang ya pak. Ingat kamu jangan bilang dengan mama kalau kita ada kunjungan ke negara ini untuk melihat desa Cempaka yang akan menjadi tempat kita berinvestasi. Aku juga ingin menghilangkan stres. Entah aku tertarik untuk ke sana. Walaupun hotel di sana juga belum selesai, tapi aku ingin ke sana dan tidur di sana. Hubungi pihak hotel segera. Ucap pria itu, yaitu adalah Tuan Revan yang kita tunggu kehadirannya. Hehehe. Baik tuan. Dengan segera asisten sekaligus sopir pribadi itu langsung menghubungi Tuan John. Sebagai orang yang dipercaya memegang hotel itu. Tahu John kan? Nah ini Pama Ayah yang megang kendali bisnis Ayah di desa Cempaka ya. Mereka siap tuan. Tapi belum 100% jeti sebisa mereka dulu. Rina memang belum sepenuhnya jeti. Bagaimana apa kita akan pindah hotel lain saja tua? Ucap sang asisten dengan ragu. Tak usah kita ke sana saja. Ucap Tuan Revan tak terbantahkan. Baik tuan. Sang sopir langsung menuju desa Cempaka yang dimaksud oleh bab ke-90. Mobil Revan sudah sampai di tempat tujuan. Dia memandang pemandangan sekitar yang masih asri ini. Menakjubkan, pandai juga klien kita memilih desa ini sebagai tempat untuk berlibur. Desa ini belum tersentuh dunia luar, masih sangat tradisional, jauh dari hingar-bingar kota yang gemerlap. Ucap Pak Revan yang melihat sekeliling hotel yang sedang dibangun ini cukup indah. Karena masih banyak sekali sawah juga hutan yang masih dijaga oleh warga sekitar agar sumber air untuk desa ini selalu aman. Iya tuan, saya juga senang di sini begitu sejuk. Udaranya juga enak ya tuan. Ucap sang asisten boy. Iya, kita akan menginap di sini saja. Besok kita jalan di sekitar sini ya. Saya mau lihat aktivitas warga setempat di sini. Ucap Pak Revan. Baik tuan, saya akan sediakan keperluan selama di sini. Saya permisi sebentar untuk menelpon. Pamit boy setelah mendapatkan izin dari sang tuan. Pak Revan masih memandang sekeliling dengan takjub. Rasanya ingin sekali bisa hidup di sini. Tapi dia hanya bisa seminggu saja di sini untuk mengurus bisnis di sini sekalian liburan. Tuan Revan. Panggil seseorang dari belakang Pak Revan. Sontak itu membuat yang dipanggil menoleh. Ya saya sendiri. Anda sendiri siapa ya? Tanya Pak Revan ramah. Teki. Wajah ini mirip seseorang. Hampir seperti nona muda jika sekilas tadi aku melihatnya. Hehe John. Kamu ini mikir apa sih? Batin John dengan mengusir pikiran yang tadi sempat hinggap. Takutnya jika dia lancang. Saya John pak. Saya penanggung jawab di sini. Ucap John mengulurkan tangannya, mereka bersalaman. Oh ya, tadi saya sempat dengar asisten saya panggil nama Anda. Maaf, karena kita memang belum pernah bertemu jadi saya tak tahu. Ucap Pak Revan tersenyum ramah. Nah Ken, senyumnya kok mirip nona muda ya? Batin John lagi, malah dia melamun. Pak Revan yang mendapatkan tingkah aneh orang di depannya juga heran. Maaf Pak, ada yang salah? Kenapa Bapak malah melamun? Tanya Pak Revan sopan.
Mau bagaimanapun dia sedang tak berada di hotel miliknya. Dia hanya iseng saja saat ada yang ngajuin proposal dari negara BB, makanya dia terima, tak tahunya malah bisnis yang lumayan bagus, seperti dapat durian runtuh saja. Ini bisnis di luar dari perusahaan miliknya agar mamanya tak curiga. Oh maaf Pak, saya melamun karena melihat Bapak yang seperti seseorang yang saya kenal baik, ucap Tuan John dengan kikuk. Tuan John sudah di sini? Maaf ya Pak, saya tidak tahu jika Tuan John sudah ke sini. Oh iya, maaf saya lupa mengenalkan bos saya, ucap Pak Boy dengan kikuk. Kami sudah berkenalan Pak. Santai saja. Mari saya antar ke tempat istirahat. Sudah saya siapkan 2 kamar, ucap John sambil pergi menuju tempat di belakang hotel. Sungguh indah. Arsitek di dalam ruangan ini begitu nyaman membuat orang yang berjalan masuk bisa melihat desain indah ini. Wah cukup nyaman ya boy, puji Tuan Revan pada semua desain yang dipilih hotel ini. Hehe ya Pak, tidak kuno padahal ini semua masih yang klasik ya, ucap Boy yang juga kagum. Semoga betah ya Pak di sini. Nanti akan adaan bos saya yang melayani kalian, langsung mohon maaf jika saya tinggal karena masih ada urusan, ucap John. Iya Tuan, saya tahu jika Anda juga sibuk. Maka lu boleh tahu pembangunan ini sudah berapa persen? Tanya Pak Revan. Sudah hampir selesai Tuan. Ini hanya tinggal finishing, juga kami menunggu perintah bos kami. Mau seperti apa desain yang dibuat? Karena ini belum seperti apa yang dia minta. Ini hanya sementara saja, ucap John tersenyum ramah. Oh, baiklah. Terima kasih Tuan Jen, salam untuk bos Anda, ucap Pak Revan sopan. Baik Pak, saya undur diri. Nanti room service tinggal pencet saja, kami akan siap melayani Anda, ucap John sebelum berbaik badan dan pergi meninggalkan mereka. Sebelumnya, John sudah meminta izin dulu pada nona mudanya. Karena ini milik nona mudanya, jadi tanpa persetujuan darinya mana berani John sampai membolehkan seseorang untuk menginap di sini, walaupun klien mereka, tapi John tetap patuh pada aturan dari nona mudanya. Setelah selesai, saat akan turun, Gus Adnan menghampiri adiknya dulu. Dek udah pulang belum? Teriak Gus Adnan. Dah bang, ayah lagi buat tugas, ucap ayah dari dalam kamar. Abang boleh masuk gak? Tanya Gus Adnan. Boleh bang, buka aja biar gak jadi fitnah, ucap ayah saat Gus Adnan berjalan masuk. Dia duduk di depan ayah dengan wajah heran. Adiknya ini rajin sekali. Jam segini kok sudah buat tugas? Ada apa sih bang? Tumben cari ayah. Kangen ya sama adik abang yang cantik jelita ini, tanya ayah dengan tengilnya. Nyadar kalau dikangenin, orang sibuk mulu gak pernah temuin abang, sindir Gus Adnan dengan dingin. Hehe tis bang, sibuk buat cari buku kok. Ini kan materi kita buat masuk universitas, ucap ayah dengan menunjukkan buku yang kemarin dia beli. Gus Adnan langsung membaca buku itu. Dan memang benar jika itu buku yang dia juga cari. Iya kok adek udah dapet, abang aja yang nyari gak ketemu terus, ucap Gus Adnan sambil membuka buku itu. Mana ada buku itu dijual bebas, orang aku saja pakai Pak Romi buat cari buku itu. Hihi, batin ayah cekikikan. Bagi ayah muda saja tinggal bilang dengan orang kepercayaannya saja jika ingin barang langka seperti ini. Buat abang aja dulu. Nanti ayah kalau abang udah selesai belajarnya. Kan ayah juga belum mau buka itu buku. Masih sibuk, ucap ayah dengan entengnya. Gus Adnan melihat ayah yang sedang menulis tanpa menoleh padanya. Dia ingin sekali bertanya kebenaran saat dia tak sengaja mendengarkan omongan Mbak Ratih dan Mbak Ndalem lainnya. Dek, jawab abang dengan jujur. Jika orang yang kamu sayangi menyimpan rahasia darimu, apa yang harus kamu lakukan? Tanya Gus Adnan dengan tenang, ingin tahu reaksi ayah. Ayah menoleh pada Gus Adnan yang sedang duduk di sampingnya. Karena saat ini dia sedang duduk di meja belajar, membuat tugas yang akan dia berikan pada ustazah, karena ini juga sebagai tugas akhirnya sebagai murid sawiyah. Karena dia akan mengikuti kelas akselerasi kembali, agar bisa kuliah tepat waktu bersama sang abang.
Tapi ini juga belum fix, bisa berubah. Kenapa abang tanya seperti itu? Tanya ayah malah lebih penasaran dengan abangnya yang sejak tadi nampak tak seperti biasanya. Dek jawab pertanyaan abnak tadi. Pinta Gus Adnan lagi. Kalau menurut ayah, bukannya semua orang itu juga butuh privasi ya bang? Jadi mungkin disembunyikan itu belum tentu karena tak nauru ngomong, tapi karena ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata bang. Kadang disembunyikan itu juga karena terpaksa untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis. Ucap ayah dengan wajah tenang karena dia pun merasakan yang sama. Apa kamu juga akan seperti itu? Tanya Gus Adnan lembut, karena itu masuk akal juga. Iya bang, ayah ini sayang sama abang dan semua keluarga kita. Tapi ya itu kadang ayah tak pandai juga dalam mengungkapkan apa yang ayah rasakan. Hanya bisa ayah sembunyikan saja, agar tak melukai kalian semua. Ucap ayah dengan senyum tulus. Jujur saja deh, apa yang kamu sembunyikan dari abang? Abang janji akan jaga rahasia kok. Apa kamu punya hal yang kamu sembunyikan deh? Tanya Gus Adnan mulai menginterogasi adiknya. Hehe, banyak bang. Ucap ayah dengan cengirannya. Maksud kamu apa deh? Jawab Gus Adnan dengan wajah bingungnya. Ayah tertawa melihat wajah abangnya yang imut sekali. Sudah lama mereka bersama, baru ini melihat abangnya yang galak juga dingin seperti anak kecil yang tak diberi mainan saja. Hahaha abang, mau aku kasih permen? Tawa ayah pecah. Enak saja permen, kamu kira abang anak SD apa? Ketawa terus ses. Ucap Gus Adnan kesal dengan apa yang adiknya tawakan ya, karena dirinya ini yang sedang kepo sekali. Maaf bang, maaf ayah, kok lihat abang tak bisa berhenti ketawa. Ucap ayah memegang perutnya yang kaku dengan apa yang dilakukan oleh abangnya yang tak biasa ini. Kamu ini untung adik sendiri. Kalau bukan, udah abang jadikan istri tahu gak? Ucap spontan Gus Adnan. Hengji. Ayah langsung kicep mendengar kata istri. Apa bang? Tanya ya yang malah kepo balik. Tahukah? Jawab pertanyaan abang deh. Bener kamu punya rahasia yang abang tidak tahu ha? Tanya Gus Adnan serius, untuk menutupi apa yang tadi dia omongkan agar tadi tanya balik sama adiknya. Hehe pis, iya ayah jawab deh, tapi bentar ya. Ucap ayah yang malah menuju pintu kamarnya. Dia mengintip kanan dan kiri, karena ini di lantai atas jadi jarang dilewati para tetua. Jadi amanlah ya. Men, ucap ayah lalu berbalik ke arah meja belajarnya lagi. Gus Adnan yang melihat adiknya seperti itu malah tambah penasaran karena adiknya tak seperti biasanya seperti itu. Sepertinya akan ada hal yang mengejutkan lagi, seperti ayah bisa jadi Hafizo juga Gus Adnan dulu yang diberitahu oleh ayah. Ayah mau jujur sama abnak. Ayah tahu abang pasti sudah mendengar sesuatu tentang ayah. Makanya abang sampai ke kamar ayah dan tanya ayah kan? Tanya ayah sambil mentap abangnya. Gus Adnan yang memam seperti ayah katakannya manggut-manggut saja. Apa yang abang dengar tentang ayah? Tanya ayah lagi setelah menghela nafas panjang agar tetap tenang. Itu tentang kamu yang sering jajanin ban dalam. Mereka bilang kamu selalu memberikan uang juga kan? Ucap Gus Adnan yang memang selama ini dia sering mendengar jika para mbak dalam yang bahagia sekali jika ayah memberikan uang pada mereka. Tapi yang membuat pertanyaan Gus Adnan, uang dari Aman, itu bukan jumlah yang sedikit. Jika mbak dalam saja ada 10 yang sering bantuin mereka semua, jika satu orang dapat 300.000 kalikan saja 10 orang, bisa 3 juta itu. Sedangkan ayah dan Ridwan uang sakunya tak sampai sebanyak itu, karena dia juga mendapatkan uang saku yang sama juga. Ya itu ayah yang beri bang. Jawab ayah cepat. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu deh? Jawab jujur, abang tak mau kamu sembunyikan lagi dirimu dari abang. Rasanya abang ini seperti orang bodoh saja. Tak tahu apapun tentang adiknya sendiri. Ucap Gus Adnan sedih. Dia nampak sampai sendu air matanya ingin keluar tapi dia tahan. Abang sayang ayah kan? Tanya ayah karena jika dengan orang yang menyayangi kita omongan kita akan didengar. Sayang banget malah dek.
Udah dari pertama kamu di sini udah abang tandai mau jadikan istri, malah dijadikan adik sama Umi. Ia terpaksa harus pendam rasa abang sama kamu. Ucap Gus Adnan pelan, tapi ayah masih bisa mendengarnya. Hehehe, mau dong dijadikan istri abangku yang ganteng ini. Goda ayah dengan wajah tengilnya. Kamu ya dek, beneran mau? Abang bilang sama abah ini. Ucap Gus Adnan gugup. Sontak kegugupan Gus Adnan ini membuat ayah malah syok. Karena baginya Gus Adnan itu tempatnya buat berkeluh kesah selama ini. Tapi kenapa melihat kegugupan Gus Adnan membuat ayah jadi curiga ya? Abang gak beneran kan? Tanya ayah justru memastikan apa yang diucapkan gua Adnan hanya buat